tiap-tiap metode, jumlah respondingnya antara tiap-tiap metode itu adalah 10 ya. Nah, nanti yang kita ukur, nah misalnya tentang HB tadi, yang kita ukur HB-nya itu dia dalam Kruskal-Wallis itu tidak berupa rata-rata seperti ini, tetapi dia peringkat ya, dibuat menjadi peringkatnya tadi. Nah, seperti ini diperingkatkan. Nah, yang dirata-ratakan ya adalah rata-rata dari peringkat tadi. Ya. Nah, kemudian nanti hasilnya seperti ini, hasil pengujiannya kalau kita menggunakan SPSS, tinggal kita lihat, ya, tinggal kita lihat signifikansi atau p-value-nya. Nah, kemarin p-value, Ibu ingat, p-value itu akan menunjukkan perbedaan antara kelompok data apabila nilainya kurang dari 0,05. Oke, ya. Kalau kurang dari 0,5 berarti ada perbedaan. Apakah selesai Kruskal-Wallis? Tidak. Kruskal-Wallis sama seperti ANOVA. Ketika pengujian Kruskal-Wallis ataupun ANOVA, ketika menunjukkan nilai kurang dari 0,05, yang berarti ada perbedaan di antara kelompok yang dibandingkan. Nah, karena kelompoknya itu lebih dari 2, ya, karena lebih dari 2, Kruskal-Wallis itu ataupun ANOVA itu dia kan tidak bisa langsung yang mana ini yang berbeda itu yang mana? Apakah A dengan B, A dengan C, atau B dengan C? Nah, itu tidak bisa digambarkan oleh Kruskal-Wallis. Karena itulah Kruskal-Wallis maupun ANOVA itu perlu uji lanjut, ya. Nah, kalau pada ANOVA kemarin uji lanjutnya ada TUKI, ada LSD, ada DUNET, ada Duncan, ada ASD, ya, ada macam-macam. Nah, pada Kruskal-Wallis ujinya itu adalah uji Mann-Whitney, ya. Uji Mann-Whitney yaitu uji non parametrik dua kelompok. Jadi nanti kita bandingkan satu persatu A dengan B melalui uji Mann-Whitney itu ya, A dengan C, B dengan C. Nah, itu akan kita perbandingkan satu persatu. Jadi Kruskal-Wallis itu menilai dulu ada tidak perbedaan di antara kelompok ini. Kalau ada, lanjutkan dengan uji Mann-Whitney. Kalau tidak ada, berarti selesai. Perlakuan yang kita lakukan itu tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel yang kita amati. Ada yang ditanyakan dulu? Baik, saya lanjut ya. Saya agak buru-buru ini. Kemudian ada juga uji Kohran, ya, merupakan perluasan dari uji McNemer. Nah, ini prinsipnya seperti ini. Uji Kohran itu, ya, itu untuk menguji variabel yang dikotomi. Misalnya bagus atau tidak bagus, sukses atau gagal, kemudian kejadian preeklamsi atau tidak preeklamsi. Nah, hanya dua itu, ya. Jadi outputnya itu hanya dua. Kita akan menguji nih, ya. Kelompok misalnya pengaruh ibu hamil yang dilakukan, yang selalu mengikuti meditasi, yoga, dan yang tidak mengikuti, ya, terhadap kejadian preeklamsi. Nah, outputnya itu adalah preeklamsi atau tidak preeklamsi saja. Nah, ini bisa kita uji dengan uji Kohran. Jadi hanya dikotomi, hanya dua kriteria atau kategori yang kita perbandingkan, ya. Nah, kelompok datanya 3 atau lebih. Nah, ini bisa menggunakan uji Kohran. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Ya, ini misalnya objeknya, respondennya gitu ya. Responden ada 10 responden di metode 1, metode 2, metode 3. Misalnya tadi ada yang ikut yoga, ada yang ikut meditasi, ada yang tidak mengikuti apa-apa.
terhadap kejadian preeklamsi gitu ya. 0 itu tidak, yang satu ini kejadian preeklamsi. Nah ini model data seperti ini bisa kita lakukan pengujian dengan uji Cochrane. Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah uji Friedman. Uji Friedman ini dilakukan apabila kelompok datanya sama, ya, dilakukan pada kelompok data yang sama. Misalnya pada ibu hamil, mengukur tekanan darah pada ibu hamil yang dilakukan akupresur, kemudian dilakukan yoga dan dilakukan meditasi. Orangnya ya itu aja, ya, kelompok datanya yang sama. Jadi orangnya itu, respondennya itu tetap gitu ya, tapi metode yang dia jalani berbeda-beda, kemudian diukur tekanan darahnya. Nah, ini bisa dilakukan dengan uji Cochrane. Maaf, uji Friedman. Ya. Nah, ini ada 3 kelompok, ada 3 model pengujian untuk non parametrik yang umum digunakan. Baik, ibu-ibu, ini saya tidak membahas lebih jauh. Ada yang ingin didiskusikan? Izin Pak, saya mau sedikit minta saran dan diskusi ini. Oke, Oh, silahkan. kemarin kan punya ulun, eh, rencananya proposalnya itu berjudul analisis faktor risiko terjadinya kejadian persalinan prematur. Terus untuk variabel independennya itu ngambil usia ibu. Kemudian ada saran dari Pak Bagus sebelumnya, gimana kalau misalnya usianya itu tidak dikategorikan, Pak? Jadi kayak semua angka gitu, Hmm. itu termasuk kayak skalanya nanti nominal atau ordinal gitu, Pak? Oh, Atau usia. baiknya dikelompokkan aja? Hmm. Baik, baik. Sekarang begini, eh, ibu yang ingin ibu lihat itu kan adalah apa? Yang ingin ibu lihat itu adalah Usia prematur, kejadian maksud ulun, usia ibu prematur ya. mempengaruhi ini kejadian prematurnya, Pak. Baik, prematur atau tidak prematur, gitu ya. Yang akan diamati itu kejadiannya prematur ada dan Ini tidak dan tidak prematurnya kan. prematur. Ini Betul. Kalau prematur dan tidak prematurnya ya, maka apa? Maka kalau misalnya usia tadi tidak dikelompokkan, ya, usia tadi tidak dikelompokkan, maka itu apa? Ibu nanti akan kesulitan mencari datanya, ya. Apakah apakah nanti si ibu ini usianya nanti ada yang mungkin 22, ada yang 23, 24 gitu ya. Nanti datanya itu kan tidak akan sama, Bu. Oh, yang ini 22, Pak. maksud saya gini, yang 22 itu bisa nggak lebih dari satu orangnya? Bisa nggak yang 23 lebih dari satu dan seterusnya, ya. Statistik itu syaratnya itu harus lebih dari satu. Kalau datanya itu hanya satu, itu tidak bisa kita olah statistik karena datanya sudah pasti itu. Berapa penghasilan atau berapa jumlah anak ibu? 3. Maka kita tidak bisa menentukan rata-ratanya berapa, mediannya berapa, karena hanya respondennya satu. Hanya ibu saja. Tidak bisa kita olah statistik. Jadi kalau variabel independennya adalah usia, maka itu tidak bisa, Bu. Ya, tidak akan menyulitkan untuk mencari datanya. Ya. Sebaiknya dikelompokkan antara misalnya usianya yang apa? Yang
usianya yang Rencananya kurang dari 20, Pak. Kemudian 20 sampai 35. Kemudian di atas 35 tahun. oke, antara yang beresiko dan tidak beresiko gitu ya. Ini, Terlalu Pak. terlalu muda, tidak beresiko dan terlalu tua kan gitu ya. Iya, nggih, nggih. Nah, berarti itu kan kelompok-kelompok seperti itu akan lebih mudah kan? Iya, Ya. sebenarnya, Pak. Kelompok seperti itu akan lebih mudah karena parameter itunya akan lebih ini. Karena kalau nanti usianya itu tidak diinikan, tidak kita ambil, nah itu akan ibu menyulitkan datanya. Kecuali di balik hubungan kejadian prematur dan tidak prematur terhadap usia ibu. Kejadian prematur dan tidak prematur ini, ya, kejadian prematur atau tidak prematur ini, kejadiannya di usia berapa sih? Nah ini bebas ibu. Jadi analisisnya terbalik. Variabel tetapnya, variabel bebasnya itu yang tadi prematur atau tidak prematur. Usia itu sebagai variabel terikat. Tapi Dependen, dalam nggih. konsep, okay, tapi dalam konseptualnya itu akan rancu karena apakah prematur tidak itu kan konsepnya seperti ini jadinya. Apakah prematur atau tidak prematur itu menyebabkan atau menjadi penyebab usia kelahiran, ya, seperti itu, ya. Nah, tapi itu anunya dibalik nanti, konsepnya bisa dibalik seperti itu. Nanti silahkan didiskusikan itu konsepnya terbalik atau tidak terbalik secara kebidanan, gitu ya. Nah, itu akan seperti itu. Kan apakah ada hubungan antara kejadian prematur dengan tidak prematur terhadap usia? Nah, jatuhnya kan akan seperti itu ya. Nah, itu nanti kalau seperti itu masuknya ke dalam analisis data eh, kalau semuanya asumsi terpenuhi bisa parametrik gitu ya. Nah, tapi secara konseptual nanti akan terbalik bahwa prematur tidak atau tidak prematur itu akan mempengaruhi usia. Sebenarnya kan usia Yang apakah usia. mempengaruhi. Nah, begitu kan? Konsepnya kan seperti itu ya. Usia Iya. yang akan mempengaruhi. Nah, jadi variabel bebasnya sebenarnya adalah usia. Nah, hanya tadi kalau ibu tidak membuat klaster usia akan kesulitan mengumpulkan datanya ibu. Oke, baik, Pak. Oke. Ya. Nah, jadi kalau dikelompokkan nanti masuknya non parametrik. Ada lagi? Atau saya pamit ya, saya tidak membuka ini karena ini sangat buru-buru ini. Siap, Pak. Ya. Terima kasih. Iya, Pak. Terima kasih. Oke, saya minta maaf tidak bisa berlama-lama. Mudah-mudahan nanti di pertemuan mendatang kita punya waktu yang leluasa untuk praktek SPSS itu ya. Kemudian hari ini ibu-ibu saya akan kirimkan tugas melalui eh, Sandra ya, PJ-nya ya, penanggung jawabnya Sandra ya. Nah, Tinggi, Pak. nanti silahkan dikerjakan dengan baik. Terima kasih, mohon maaf eh, kalau ada salah dan hilaf. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Nanti saya minta kiriman ininya ya, videonya ya. Enggak, enggak, Pak. Apa, Abang? Kenapa sih Abang ya?